Oke, kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi, dan mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit, dan kita lanjutkan untuk Monika Berita dan Informasi. Oke, untuk rekan-rekan yang kebetulan ada di sekitar Tameng Layang, Anda bisa gabung di 92,9 FM, dan untuk yang berada di Ampah dan sekitarnya, Anda bisa gabung di 98,8 FM. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang saat ini belum bisa mengikuti berita Monika Berita dan Informasi, silahkan Anda mengunjungi di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Oke, baik, kita lanjutkan. Tak ada tempat 6 warga Ampah menjalani isolasi mandiri di rumah. Akibat ruang khusus isolasi di rumah sakit umum di daerah Tameng Layang penuh, sementara tidak ada tempat lain yang siap, membuat sedikitnya 6 warga Wakatitir Kelurahan Ampah yang berdasarkan hasil rapid test terkonfirmasi reaktif terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Ya, memang benar, saat ini ada 6 orang yang hasil rapid testnya terkonfirmasi reaktif terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dikarenakan ruang isolasi RSUD Tameng Layang Terkoordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 atau GTPP COVID-19 Kabupaten Barito Timur, Dr. Simon Biring, melalui WhatsApp kami dan tentunya menginformasikan seperti itu. Lebih lanjut, Dr. Simon Biring mengatakan 6 orang warga Wakatitir Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah tersebut dinyatakan terkonfirmasi reaktif dalam rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan setelah mereka sempat kontak dengan seorang bidan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini sedang menjalani perawatan di Samarinda, Kalimantan Timur. Ditambahkannya, dia selain 6 orang warga Wakatitir Kelurahan Ampah tersebut, masih ada beberapa warga juga yang telah terkonfirmasi reaktif dalam rapid test juga menjalani isolasi mandiri dikarenakan di RSUD Tameng Layang slotnya sangat penuh. Demikian, Anda masih bersama kami di gelombang Sananda dan di Monika Berita dan Informasi. Lanjutkan untuk Monika Berita dan Informasi, yaitu berita nasional. Daftar nama menteri hasil reshuffle beredar luas di WhatsApp. Daftar nama-nama menteri hasil reshuffle beredar luas melalui WhatsApp. Hal itu menyusul kemarahan Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu. Nama-nama tersebut beredar di kalangan wartawan. Berdasarkan informasi itu, sejumlah menteri masih dipertahankan dalam kabinet. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tetap dipegang oleh Airlangga Hartono. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan masih diisi oleh Muhajir Effendi. Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tetap di Lampu Luhut bin Sar Panjaitan. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi, dan Menteri Agama Fahrul Razi. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sementara nama-nama baru yang diklaim bakal masuk jajaran menteri, yakni Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD, Haider Nasir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daeng Muhammad Fakih sebagai Menteri Kesehatan, Sutrisno Bachir Menteri Sosial. Kemudian muncul nama Basuki Cahayapurnama sebagai Menteri BUMN, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, terus kemudian Tirawan Munaf
sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan Letnan Jenderal TNI Doni Munardo sebagai Kepala BIN, Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Rahmat Gobel Menteri Pertanian, dan Marsikal Hadi Cahyanto Menteri Perhubungan. Sementara Erick Thohir menjadi Menteri Perdagangan dan Mahfud MD menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dari kawasan Jalan Negara Garuda. Dan kita lanjutkan Monika berita dan informasi untuk berita terakhir. KPK 15 orang ditangkap dalam OTT Bupati Kutai. Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus 15 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang menyeret Bupati Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur Ismu Nandar. Menurut KPK, mereka diduga terlibat dalam kasus gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Kutai. Bupati Kutai Timur Ismu Nandar ditangkap di sebuah hotel di Jakarta bersama sang istri Encek UR Pirgasih pada Kamis malam 2 Juli 2020, sedangkan sisanya dicocok di Kutai Timur dan Samarinda. Yang diamankan di Jakarta sudah berada di gedung KPK sebanyak 7 orang, sedangkan yang diamankan di Kutai Timur dan Samarinda 8 orang. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi hari ini pada Jumat kemarin 2 Juli 2020. Ali Fikri menjelaskan Ismu Nandar, Encek Pirgasih dan 5 orang lainnya masih diperiksa penyidik KPK, sedangkan 8 orang lainnya diperiksa di kantor kepolisian Resort Kota Samarinda. Barang bukti menurut dia sedang dihitung oleh penyidik KPK. Rencana 8 orang itu segera dibawa ke Jakarta, diperkirakan tiba di Jakarta pada siang ini. Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sampai di sini dulu Monika Berita dan Informasi. Dan untuk Anda yang belum bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi, silahkan klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Saya Bonjos Bimasena mengucapkan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.